Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama yang berjudul Nyai Katemi bagian kelima. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Langit malam bermegakan oranye kemerahan di ufuk, agak menghitam di beberapa wajahnya. Tidak salah bila warga segera pulang dari tempatnya bekerja. Hawa rumah yang berada di sebelahnya juga semakin menunjukkan kemistisannya. Seperti ada sesuatu yang membuat Dokter Lina menggigitkan pundak saat ia merasakan sedang diawasinya. Dia sadar tapi tidak tahu siapa. Dengan hawa yang masih misterius, Dokter Lina masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan segera menunaikan ibadah salat maghrib. Maghrib tiba, saatnya Dokter Lina untuk menunaikan panggilan Tuhannya. 3 rakaat sudah dilakukan, dengan kekusukan ditunaikan salat. Hawa dingin dan agak sepi dirasakan, berubah drastis saat ia selesaikan menunaikan salat maghrib. Hawa ruangan memanas. Hawa itu peringatan untuk tidak melaksanakan ibadah lebih lanjut. Kebiasaan Dokter Lina berzikir setelah salat menambah hawa di kamar memanas dengan cepat. Dia sendiri merasakan energi panas menyerang, namun itu tidak menghentikannya untuk bertasbih. Terdengar suara benda jatuh dengan suara yang cukup keras. Astagfirullah, sentaknya kaget dengan suara yang ia dengar. Dengan rasa penasaran yang memuncak, dia memastikan arah datangnya suara. Dari arah dapur, dipastikan arah suara yang didengar. Aneh, tidak ada apapun. Padahal suara yang jatuh itu cukup keras. Apa sebenarnya? Logika Dokter Lina berputar. Benda terjatuh dan tepat berada di dapur, tapi tidak ada apa-apa. Setelah diperiksa, ia mengambil Al-Quran kecil dan membacanya. Lantunan suara berisi ayat-ayat Al-Quran menggema, memenuhi suasana kamar. Bruk! Suara benda jatuh kembali terdengar, dan Dokter Lina tak acuh saja menghadapi suara yang didengarnya. Namun suara jatuh itu kemudian berubah menjadi suara langkah kaki. Bukan langkah kaki orang berjalan, melainkan suara langkah kaki orang yang meloncat-loncat. Lantunan ayat dari Dokter Lina berhenti. Suara itu mengganggu konsentrasi. Arahnya dekat sekali di samping kamar. Penasaran ia bangkit. Telinga diarahkan ke asal suara. Dia mengintip dari arah jendela. Di luar gelap, tidak terlihat siapapun, sepi dan tenang. Pandangannya langsung menuju ke rumah yang ada di sebelahnya. Suara gaduh yang didengar diyakini dari arah rumah tersebut. Suara benda jatuh dan langkah orang meloncat-loncat. Jelas di rumah itu tidak ada siapapun, hanya gelap dengan nuansa mistis yang kental. Tak mau ambil pusing, ia kembali melantunkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Waktu semakin berjalan, malam cepat sekali mengental, berbaur dengan suara jangkrik dan katak. Jarum jam menunjukkan pukul 1.30. Dokter Lina terbangun dari tidurnya dan ia menunaikan salat malam. Udara desa Mekarsari sangat dingin. Saat mengambil air wudhu terdengar suara orang bercakap-cakap. Tak lama suara itu pun menghilang. Bruk! Suara benda jatuh terdengar sangat keras. Suara itu juga disertai kukuk burung hantu yang terdengar dari kejauhan. Sang dokter tetap tenang. Ia sama sekali tidak terpengaruh dengan keanehan yang dirasakannya. Padahal rasa takut sempat menghampirinya. Dengan penyerahan diri dan keikhlasan, ia bersujud dan kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lagi-lagi hawa berubah menjadi panas dan energi lain sedang mencoba menghentikan lantunan ayat sang dokter. Suara yang sama di kala maghrib kembali mengganggunya. Langkah orang berjalan meloncat disertai dengan bunyi benda yang jatuh.
Hawanya semakin menusuk. Kali ini Dokter Lina terganggu dengan suara yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Dia menghentikan lantunan ayat yang dibaca, lalu dengan perlahan membuka tirai jendela yang menutupi kayu yang bersela. Matanya mengintip. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Serentak kaget namun lirih. Rasa takut mendera seketika. Keringat Dokter Lina membasahi dahi. Dengan mata kepala sendiri, dua sosok putih yang berdiri dengan ikatan-ikatan khas orang mati. Mata Dokter Lina terbelangak. Ia setengah tidak percaya. Ia menyaksikan sendiri kenyataan yang ada. Tenggorokannya menjadi kering dan keringat menetes dari dahi. Kedua sosok itu hilang ditelan kabut tipis berwarna putih. Setelah sosok itu menghilang, Dokter Lina melihat seorang perempuan berdiri di dekat pintu masuk rumah. Dia melambaikan tangan, seakan hendak mengajak Dokter Lina untuk menolongnya. Wajahnya menyedihkan, pusat pasi dengan leher yang menghitam. Sisi manusia Dokter Lina mengakui ketakutan yang ada dalam diri, ngeri bercampur rasa penasaran dengan sosok yang disaksikan dalam rumah tersebut. Melelahkan juga berjalan kaki dari puskesmas ke rumah dinas. Dokter Lina tak terlalu menghiraukan kelelahan yang menyergap. Ia terus berjalan menuju rumahnya. Rumah itu, hawa keberadaannya masih menyisakan keangkeran. Walaupun sinar matahari menuju siang terik, hawa sepi, senyap dan dingin kental terasa berembus dari dalam. Beberapa menit Dokter Lina memandangi rumah itu. Tiba-tiba matanya menangkap sosok bayangan berlari menuju ke arah belakang rumah. Bayangan itu cepat berkelebat saat mata itu memperhatikan. Siapa itu? Desahnya lirih. Dengan melawan rasa takut yang berkecambuk, Dokter Lina memberanikan diri memastikan bayangan yang ia lihat. Jantung berdetak dengan menghilangnya sosok sekelebat terlihat. Nyali agak menciut dengan pikiran dengan rasa takut yang menyerang. Namun penasaran mengalahkan semua rasa yang menyergap. Dokter Lina mencoba memeriksa tempat itu. Nyalinya bukan tak merasakan takut, tetapi ia kepalang tanggung untuk mengundurkan diri. Pocong, pocong, kata seorang dari dalam. Dokter Lina melihat seseorang dengan pakaian serba lusuh tak terawat sedang berjalan mundur manakala ia memergokinya. Seorang wanita dengan rambut panjang yang tak terawat. Siapa kamu? Tanya Dokter Lina. Pocong, pocong. Wanita itu malah berteriak histeris. Hati Dokter Lina mengiba. Dengan sangat hati-hati dan tenang, Dokter Lina mendekati wanita tersebut. Tenang, tenang. Apa yang kamu lihat? Mata wanita itu melirik ke sana kemari. Shh, hati-hati. Di rumah ini ada pocongnya. Dokter Lina melakukan hal sama. Matanya berputar ke segala arah. Tak ada apapun, hanya kondisi rumah saja yang banyak mengalami kelapukan dan sarang laba-laba. Pocong? Mbak, lihat apa? Tanyanya lagi. Hati-hati, ada pocong. Wanita itu tidak histeris tapi malah berbisik. Apa maksudnya? Mbak, lebih baik kita keluar dari sini. Mbak lapar kan? Saya akan bawakan makanan. Wanita itu malah asik dengan dunianya. Ucapan Dokter Lina tidak didengarnya. Dokter Lina meninggalkan wanita itu untuk mengambil makanan yang tadi pagi masih tersisa. Loh, Mak, ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu Dokter. Hanya berkunjung. Mak, saya melihat perempuan di rumah itu. Siapa, Bu? Tidak mungkin. Rumah itu ada orangnya. Mak, saya tidak bohong. Ayo, Mak, kita ke sana. Mak Ida dan Dokter Lina memasuki rumah yang terasa lembat dan berdebu. Mata Mak Ida memperhatikan sekelilingnya. Matanya tak lepas dari pengawasan. Di mana, Bu Dokter? Tadi ada di sini, Mak. Ucapnya keheranan.
dengan keberadaan wanita yang tadi histeris di dalam rumah. Apa Bu Dokter tak melihat? Warga desa tidak ada yang berani mendekati rumah ini. Baru Bu Dokter yang berani masuk. Demi Allah, Mak, tadi ada wanita di sini. Mak Ida jadi merinding, pikirannya menerawang. Selain pocong yang diceritakan warga desa, bisa jadi wanita itu adalah kuntilanak yang memperhatikan keberadaannya pada Dokter Lina. Bu Dokter, sebaiknya kita keluar saja dari sini. Mak Ida gemetaran, rasa takut serta merta bangkit. Hawa lembab dan seram makin menambah ketakutan Mak Ida. Baiklah Mak, mungkin perempuan itu sudah pergi. Mata Dokter Lina terus mengawasi bangunan rumah sebelum akhirnya melangkah menjauh. Bu Dokter, dengar itu? Tanya Mak Ida. Iya Mak. Keduanya melangkah pelan-pelan mendekati suara itu. Isakan lirih terdengar samar. Terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang acak-acakan. Mereka berdua segera menghampiri perempuan malang tersebut. Tidak, jangan ganggu, teriak perempuan itu histeris. Ya Allah, Neng Sinta, bekik Mak Ida. Buru-buru wanita tua itu mendekati perempuan tadi. Mak kenal? Iya Bu Dokter, ini Neng Sinta, anak Katemi. Bagaimana bisa berada di sini? Bu Dokter, lebih baik kita bawa ke rumah ibu. Iya Mak. Dengan dipapah Mak Ida, Sinta melangkah kaki keluar dari rumah itu. Angin tertiup lembut namun dingin di pundak Dokter Lina. Diusapkan tangan ke arah pundak, seolah ada energi yang menariknya untuk menengok ke arah ke dalam rumah. Sekilas mata itu memperhatikan keadaan di dalam rumah sekali lagi. Sosok putih berpakaian khas orang mati. Ada 5 ikatan dengan mata bersinar merah dengan wajah yang menghitam. Ya Allah, apa tadi? Pocong. Jantung Dokter Lina berdetak kencang. Ia segera keluar dan tak berani untuk memastikan apa yang terjadi. Seorang laki-laki menghampiri Pak Lurah yang sedang duduk di teras rumah. Pak Lurah, lusa Kiai Ilyas akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau bisa membantu kita. Insya Allah Pak. Tak selang berapa lama datang wanita parubaya menghampiri mereka berdua. Ada apa Mak? Tanya Pak Lurah. Anu Pak, jawab Mak Ida sambil mengatur napas. Anu apa Mak? Sinta Pak, Sinta. Dokter Lina menemukan Sinta di rumahnya. Lalu di mana dia sekarang? Ada di rumah Bu Dokter. Ayo kita sama-sama ke sana. Saat memasuki rumah Dokter Lina, Pak Lurah dan Ismat kaget. Jadi selama ini Sinta tinggal di rumah itu? Sepertinya begitu Pak. Pak Lurah, apa Bapak masih menyimpan nomor Pak Yadi? Masih Mak, saya akan memberitahukannya. Ibu di mana? Teriak Sinta sambil berkeliling mencari ibunya. Neng Sinta, tenang Neng. Mak Ida berusaha menenangkan Sinta yang semakin histeris. Ada apa Mak? Kenapa dengan Sinta? Sinta mencari ibunya Pak Lurah. Ibu? Sinta masih histeris memanggil ibunya. Pak Lurah, Mak Ida dan Dokter Lina berusaha menenangkan Sinta yang memberontak ingin keluar rumah mencari ibunya. Setelah beberapa lama, akhirnya Sinta sudah kembali tenang. Mak, saya izin pulang. Sinta juga sudah tenang. Iya Pak Lurah, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi.
Pak Lurah kembali pulang setelah ia menenangkan Sinta. Di depan rumahnya ia melihat seorang sedang berdiri di teras rumahnya. Ada rasa senang dan ragu dalam diri. Ia berhenti sejenak untuk memastikan dugaannya. Bibir itu pun melebar, keyakinan penuh pada diri sang lurah. Lalu ia memberanikan diri untuk mendekati orang yang duduk di depan rumahnya. Salam dilantunkan dan disusul jawaban dari salam tadi. Kemudian orang itu menoleh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai. Pak Lurah begitu antusias. Lalu diraihnya tangan orang yang lebih tua darinya untuk diciumnya. Alhamdulillah, saya bisa sampai desa ini, ucapnya. Kiai, terima kasih sudah datang. Saya jadi merasa sangat terbantu. Setelah saya membaca surat yang dikirimkan minggu lalu, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi di desa ini. Lebih baik kita bicara di dalam, Pak Kiai. Rumah dengan model setengah panggung terasa nyaman bagi Kiai Ilyas. Jadi bagaimana Kiai? Insya Allah, jika Allah mengizinkan, pasti teror ini bisa diatasi. Iya Pak Kiai, saya sangat kasihan dengan warga desa. Saya akan membantu sebisa saya. Lebih baik kita adakan pengajian untuk mendoakan orang yang telah meninggal dengan tidak wajar. Iya Pak Kiai, saya sangat paham. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.